Kita ke informasi ekonomi. Kementerian Perindustrian pastikan Indonesia siap memasuki era kendaraan listrik. Kesiapan ini dilihat dari sejumlah regulasi yang sudah diterbitkan pemerintah mengenai percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Pemerintah memastikan akan membuat 600.000 kendaraan listrik pada 2030 mendatang. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan kesiapan Indonesia untuk memasuki era elektrifikasi kendaraan listrik. Agus menyebutkan beberapa regulasi diterbitkan pemerintah untuk mendorong percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, merupakan bukti pemerintah serius. Bahkan dalam roadmap Indonesia 4.0, pemerintah meminta industri otomotif menjadi industri prioritas yang akan dikembangkan. Industri otomotif dipandang sebagai salah satu sektor yang turut berkontribusi dalam peningkatan perekonomian nasional. Saat ini terdapat 21 perusahaan kendaraan bermotor roda 4 dengan nilai investasi 71,3 triliun rupiah dengan kapasitas produksi 2,35 juta unit per tahun. Juga bahkan menyerap tenaga kerja sebanyak 38.000 orang serta 1,5 juta orang lebih yang bekerja di rantai industri otomotif. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman media, menciptakan ekosistem BEV tentunya memerlukan keterlibatan dari para pemangku kepentingan yang terdiri dari produsen baterai, pilot project, konsumen, dan infrastruktur. Pemerintah menargetkan produksi BEV pada tahun 2030 dapat mencapai 600.000 unit untuk roda 4 atau lebih, serta 2,45 juta unit untuk roda 2. Produksi kendaraan listrik diharapkan mampu menurunkan emisi CO2 sebesar 2,7 juta ton untuk roda 4 atau lebih dan sebesar 1,1 juta ton untuk roda 2. Di sisi lain, dalam perkembangan kendaraan listrik di tanah air, Kementerian Perindustrian menargetkan bisa menghasilkan kendaraan listrik sebanyak 600.000 mobil listrik dan 2,4 juta sepeda motor listrik pada tahun 2030. Realisasi diharapkan dapat memangkas emisi karbon sebesar 2,7 juta ton untuk mobil dan 1,1 juta ton untuk sepeda motor. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Sementara dalam upaya meningkatkan pemasukan negara dari pajak, pemerintah meluncurkan program digitalisasi Rotex untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor. Program dibuat untuk mendukung gerakan tertib pajak. Kementerian Dalam Negeri, Korlantas Polri, dan Jasara Harja meluncurkan program digitalisasi Rotex melalui stiker berpengaman hologram sebagai bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor. Program ditujukan untuk mendukung gerakan tertib pajak dan dorong transformasi digital dalam pelayanan publik, khususnya pajak kendaraan bermotor. Fungsi kontrol kita dan mekanisme yang lebih efektif untuk penandaan Rotex ini untuk kendaraan. Dengan demikian kita di lapangan juga mudah untuk melihat bahwa ini sudah bayar kendaraan ini sudah bayar pajak atau belum. Melaunching digitalisasi Rotex, yaitu stiker berpengaman, sekali lagi stiker berpengaman yang nanti akan ditempatkan pada seluruh kendaraan bermotor. Tujuannya adalah untuk lebih memudahkan identifikasi petugas pajak atau petugas yang berwenang untuk melihat apakah kendaraan tersebut sudah bayar pajak atau belum.